Halaman 120 tentang ancaman lelaki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita menyerupai lelaki, baik dalam berpakaiannya, bertutur kata, gerakan atau lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. At-tarhibu min tashabbuhir rajuli bil mar'ati. Perihal menakutkan daripada menyerupainya laki-laki dengan wanita dan wanita dengan laki-laki. Fi libasin, baik dalam berpakaian, au kalamin atau berbicara, au harakatin atau gerakan, au nahwi dzalik atau seumpama yang demikian. Wat tarhibu, juga perihal menakutkan, min isti'mali awanidz zahabi, daripada menggunakan wadah-wadah emas, wal fiddah dan perak. Jadi dua perkara ancaman yang dibahas di hadis ini. Lelaki tingkah lakunya menyerupai wanita, dikutuk. Begitu pula wanita tingkah lakunya menyerupai lelaki, dikutuk. Yang kedua, lelaki tidak boleh memakai sutra. Kemudian yang ketiga, larangan menggunakan wadah emas, wadah perak, piring, gelas, sendok, garpu, mangkok dari emas, dari perak. Larangan ini merata, bukan saja lelaki, perempuan juga nggak boleh. Karena Nabi sampai katakan ini buat mereka di dunia. Merekanya tuh buat orang-orang kafir, dia bisa bersenang-senang di sini. Tapi di akhirat enggak. Nah, yang itu buat kalian nanti saatnya bersenang-senang di akhirat. Mari kita lihat hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-la'nu, arti melaknat, huwa at-tardu min rahmatillah, mengusir dari rahmat Allah. Kalau dibilang Nabi melaknat, Nabi mengutuk, Nabi mengusir dari rahmat Allah, artinya ini orang yang melanggar jauh dari rahmat Allah. Apa yang Rasul laknat?
al-mukhannatsina minar rijal, lelaki yang kebanci-bancian, gerakannya kemayu kayak perempuan, cara gayanya berjalan kayak perempuan, tutur katanya, cara berpakaiannya, dikutuk nih. Beberapa hari yang lalu kita menyelenggarakan peringatan 17 hari Kamis. Ada yang mengadakan karnaval. Silahkan, selama tidak melanggar syariat, silahkan. Itu kan buat menunjukkan bangsa ini terdiri dari beragam suku, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita nggak pernah kenal suku Banci. Terus siapa yang selipin Banci ada di situ? Emang ada suku Banci? Nggak ada. Ide dari mana itu? Itu tidak edukatif, tidak mendidik. Sama juga mengarahkan generasi muda, biasalah melihat lelaki yang seperti keperempuanan. Hadirin pertandingan sepak bola silahkan 17-an. Cuma ide dari mana pakai daster bininya? Buat lucu-lucuan, emang gak ada bahan lucu yang mendidik? Hadisnya sekarang disampaikan. Lah kemarin main sepak bola pakai daster, dikutuk. Itu kan tadi dibilang fil libas, itu pakaian perempuan, kenapa laki-laki pakai? Yang terlanjur ngerjain kemarin istighfar buru-buru, jauh dari rahmat Allah. Nabi yang kutuk, Allah mengutuk lelaki yang kebanci-bancian. Nah, menarik, penyusun kitab ini Syekh Habib Alwi katakan fa in kana min aslil khilqah, ya, di footnote 121, 3 baris tuh dari bawah garis. Andai kata itu bawaan aslil khilqah, andai kata emang bawaan dia tuh lelaki kok ngomongnya halus kayak perempuan, gayanya kemayu kayak perempuan, andai kata bawaannya begitu, fa alaihi ayyatakallafa bi izalati dzalik, wajib atasnya berusaha menghilangkan hal tersebut. Bisa hilang, jangan dibiarin. Itu kalau andai kata bawaan. Wa in kana biqasdin minhu, andai kata disengaja-ngaja. Disengaja-ngaja, tutur katanya kemayu, atau cara berpakaiannya, sikapnya, itu andai kata biqasdin minhu kana akbaha wa asna'a, itu lebih buruk, lebih menjijikkan gitu. Wal wajibu ayyuk li'a wa yastaghfir, yang wajib dia cabut kebiasaan tersebut dan dia istighfar. Mohon tobat deh, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, nikmat sudah kau anugerahkan ke kami, nikmat kemerdekaan, kok cara memperingatinya dengan mengundang laknatmu. Lelaki lagaknya kayak keperempuanan. Kadang-kadang lelaki dipakein daster, dikasih balon seolah-olah bunting, dipakein lipstick. Yang nyebelin lagi apa? Disandingnya sama Pak Haji pakai gamis. Itu apa bukan pelecehan itu?
wal mutarajjilati minan nisa. Begitu juga perempuan yang sikapnya seperti lelaki, sikapnya, tutur katanya, cara berpakaiannya dikutuk juga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Mengutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang menyerupai wanita, kalamnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, gerakannya lemah gemulai kayak perempuan, dikutuk oleh Rasulullah. Ya. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasul juga mengutuk wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Sudahlah, Allah ciptakan dia lelaki, ya sudah, sesuai dengan kodratnya lelaki, jangan dirubah-rubah. Berawal dari perilaku, tutur kata, lama-lama kelamin dirubah. Begitu juga perempuan. Allah lebih mengerti manusia terlahir lelaki, manusia terlahir perempuan. Allah lebih tahu. Enggak mungkin Allah salah cipta. Masa iya Allah ciptakan manusia lahir berkelamin laki-laki, nalurinya perempuan? Enggak mungkin. Itu akal-akalan dia aja. Dia bilang, iya saya memang berkelamin laki-laki, tapi naluri saya keperempuanan. Penyelesaiannya bukan rubah kelamin, kejiwaannya yang harus diluruskan. Apakah dengan merubah kelamin menyelesaikan masalah? Memang mentang-mentang lelaki rubah kelamin menjadi kelamin perempuan serta merta punya rahim, langsung punya rahim gitu? Tetap nggak bisa. Jadi orang yang merubah-rubah begini menyerupai lawan jenisnya, ini secara nggak langsung menuduh pencipta tidak becus. Lah kenapa dia rubah kelamin? Itu kan namanya menuduh Allah tidak becus menciptakan dirinya. Padahal Allah bilang, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam kejadian yang paling indah, paling sempurna. Tangan kanan kiri simetris, muka satu, mata dua, hidung satu, lubang dua. Coba kalau mata satu, hidung dua, lubang satu, nggak kebayang kayak apa modelnya. Allah diciptakan manusia itu ahsani taqwim. Tangan tidak lebih panjang dari kaki. Coba kalau manusia tangan lebih panjang dari kaki, apa namanya? Apa bedanya sama kunyuk? Lah kalau monyet tangan lebih panjang dari kaki, memang lebih banyak menggunakan tangan di gelayutan di pohon. Allah ciptakan manusia kejadiannya ahsani taqwim. Ketika Allah ciptakan lelaki, terima. Allah ciptakan perempuan, terima. Ada nggak terlahir banci? Kalaupun ada, sangat langka. Itu namanya khunsa muskil, terlahir berkelamin ganda.
hermaprodit, berkelamin ganda. Itu pun penyelesaiannya nanti dilihat. Ulama fikih sudah membahas mana kelamin yang lebih dominan, itu yang dipertahankan. Kelamin yang tidak dominan dinonaktifkan. Di Kifayatul Akhyar sampai dirinci. Bagaimana? Lihat, kalau pipis yang mancur dari kelamin mana duluan, begitu. Wah, kalau dari kelamin laki, tanda yang dominan kelamin laki. Mancurnya bareng, dilihat kencingnya yang lebih tajam yang mana, sampai begitu. Kang lebih tajam perempuan. Itu dibahas di fikih. Kenapa? Erat kaitannya masa depan dia. Jadi tidak dibiarkan kelamin ganda itu berlarut-larut. Pertahankan yang dominan, nonaktifkan yang tidak dominan. Kaitannya apa? Masalah waris, masalah perwalian. Kalau dia perempuan kan butuh wali. Masalah pernikahan. Kita balik pada pokok pembicaraan kita. Jadi dari dua hadis tadi jelas Rasul mengutuk yang pertama lelaki yang menyerupai tingkahnya, cara berpakaiannya, tutur katanya seperti perempuan. Begitu juga Rasul mengutuk perempuan yang tingkahnya, cara berpakaiannya, tutur katanya dan lainnya seperti laki-laki. Dalam syarahnya, fala yajuzu li rajulin tashabbuhun bimra'atin wala aksuhu. Tidak boleh lelaki meniru perempuan, tidak boleh sebaliknya perempuan meniru laki-laki. La fi libasin wala fi hay'ah. Tidak boleh dari sisi berpakaian yang enggak boleh, dari sisi hay'ah, tingkah lakunya enggak boleh. Li'anna dzalika ikhrajun li syai'il ladzi khalaqahu Allah taala an wad'ihi alladzi wada'ahu alaihi. Karena yang demikian namanya mengeluarkan sesuatu yang Allah sudah ciptakan dari peletakan yang semestinya. Allah diciptakan dia lelaki, udah include nalurinya lelaki, suaranya lelaki, berpakaiannya juga lelaki. Begitu pula sebaliknya. Wa taghyirun li khalqi. Jadi kalau meniru-niru lawan jenisnya itu namanya merubah ciptaannya. Wa huwa ahkamul hakimin. Sedang Allah itu Tuhan yang paling bijak. Fasyar'u syarifu yatlubu minar rajuli ayyuhafidha ala rujulatihi wa syaja'atihi fala yanzilu ila darkin nisa fayakunu na'iman dha'ifan. Syariat yang mulia ini menuntut laki-laki agar memelihara kelelakiannya, syaja'ah, keberaniannya. Kalau lelaki memang nalurinya begitu, dia jiwa pelindung, berani. Jangan dia turun derajatnya kepada derajat perempuan. Fayakunu na'iman, jadi kemayu, naim. Nggak boleh dhaifan, lemah gemulai. Itu mah fitrahnya perempuan. Kama yatlubu minal mar'ati an tuhafidha ala hayatiha. Sebagaimana syariat yang mulia menuntut wanita agar menjaga tingkah lakunya. Fala tatakhasyan, jangan sampai bersikap kasar seperti halnya lelaki. Wala tatawahhash,
jangan bersikap liar. Wa illa, kalau tidak demikian, fal mutasyabbihu tahillu bihin nikmatu, yang suka meniru-niru itu akan terjadi padanya siksaan, wa yastahiqul isdira, dia berhak dapat hinaan. Ya dikutuk tadi. Hadis berikutnya, larangan menggunakan wadah emas dan perak. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu, dia berkata, ini Hudzaifah julukannya sahibu sirri Rasulillah, orang yang mengetahui rahasia dari Rasulullah. Jadi kalau perihal mana ya orang munafik apa bukan, Hudzaifah ibnul Yamani tahu. Taunya dari Rasulullah. Rasul nggak sembarangan mengangkat orang kayak begini. Pasti orangnya pandai menjaga lidah. Di zaman Umar bin Khattab, kalau ada yang meninggal, dia pengen ikut nyolatin. Umar bin Khattab ngeliriknya siapa? Hudzaifah ibnul Yamani ikut nyolatin apa kagak? Walaupun Hudzaifah ibnul Yamani tidak berkomentar tentang si mayit, cuma jadi patokan sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia yang tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan. Ini keunggulan Hudzaifah ibnul Yamani. Kita lanjutkan. Hudzaifah ibnul Yamani berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita, melarang kami, anil hariri wad dibaj, daripada sutra, mau sutra halus, sutra kasar, pokoknya sutra haram. Melarang kami, kan umum tuh. Kalau dipahami umum berarti laki perempuan, kan begitu. Nah, keumuman hadis ini dijelaskan lagi sama hadis yang lain, bahwa sutra emas diharamkan buat laki-laki umatku, dihalalkan buat wanita umatku. Itu menjadi takhsis, kekhususan buat wanita. Adapun yang berikutnya tetap berlaku larangan laki perempuan. Wasyurbi, Nabi melarang kami daripada minum bi aniyati zahabi wal fiddah, dengan aniyah, jamaknya awani, wadah, wadah dari emas, dari perak. Minum, gelasnya emas, piring tatak emas, tutup gelas emas, piring emas, mangkok emas, sendok garpu emas. Dilarang, nggak boleh. Sampai di kitab Matlaul Badrain wa Majma'ul Bahrain dijelaskan, walaupun gelasnya nggak dipakai, cuma buat ditaruh di lemari pajangan, kagak boleh juga. Sampai begitu. Saya nggak pakai kok buat dipajang, nggak boleh. Kita diajar tidak boleh bermewah-mewahan. Itu bagian kita nanti di surga. Cukuplah udah mewah, gelas dari bahan keramik udah mewah. Ini gelas emas perak. Coba kalau kondangan bikin walimah nikah, gelas emas perak, ente kondangan, kira-kira tuh garpu sama sendok gimana? Kagak usah emas perak, dia lihat sendok garpu cakepan dikit aja, nggak boleh. Silahkan dikias,
mau wadah apapun. Waqala, Nabi jelaskan ilatnya, alasannya. Hiya, wadah emas, wadah perak, lahum fit dunia, buat mereka di dunia. Domir humnya kemana buat mereka ya, dijelaskan di halaman 122 tuh. Jadi hiya lil kuffar, lahumnya itu buat orang-orang kafir di dunia. Orang-orang kafir dia bisa bermewah-mewah di sini, duit ada, gelas emas, piring emas, dia bisa bermewah-mewah. Walakum, dia wadah emas, wadah perak buat kalian. Domir lakum buat kalian kaum muslimin fil akhirah, di akhirat. Jadi fanaha anha, Nabi melarang hal tersebut liyu ajjalan naimu biha fil akhirah, sengaja biar ditunda kenikmatan itu di akhirat. Tafaddulan minal maulal karim, sebagai anugerah daripada Allah yang maha pemurah. Alladzi la nihayata li ifdali, yang enggak berkesudahan anugerah-anugerahnya. Sedangkan dunia, wad dunya daru uburin wa mamarrin lil akhirah, dunia itu negeri perlintasan, cuma buat nyebrang doang. Mamarin, negeri perlintasan untuk ke akhirat. Nggak selamanya kita hidup di sini. Biar kata duit banyak, mati, gelasnya emas, piringnya emas, garpu sendok emas, emang mati dibawa? Enggak dibawa. Wa ma indallahi khairu wa abqa, yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Hadis tadi muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Di zaman dulu ada raja yang zalim. Satu ketika si raja mengundang makan, di antara yang hadir ulama-ulama juga diundang. Dilematis, raja zalim kagak datang berisiko, raja tersinggung. Datang, si orang alim tahu ini raja kalau menghidangkan makanan semua wadahnya emas perak. Udah sampai di tempat kagak makan, lebih tersinggung lagi raja. Ntar dianggap masakannya gak enak lah atau apa. Dia makan, dia tetap minum. Ada kawan orang alim itu mencemooh, gimana itu? Tahu Nabi larang, Nabi kutuk pakai wadah emas perak, diundang makan sama raja, makannya wadah emas dan perak. Si orang alim jawab, dia klarifikasi, saya diundang sama raja zalim, saya dalam posisi dilematis, sedianya sih tidak hadir. Kalau saya tidak hadir, ini berisiko si raja tersinggung. Sekarang saya hadir, dijamu, saya tidak makan, tersinggung. Saya tetap makan, tapi saya juga mengerti saya tidak makan lewat wadah emas dan perak tadi. Saya minum, ini gelas-gelas emas, saya tidak langsung ke mulut lewat tangan, dianterin airnya. Jadi saya minum dari mana? Dari tangan. Wadah itu makanan saya taruh di tangan dulu, baru saya makan dari tangan. Jadi kawannya yang tadi mencemooh tertunduk malu. Kenapa? Sudah terlanjur berburuk sangka. Dia pikir orang alim silau dengan dunia, tapi justru dalam posisi terjepit orang alim tetap menjaga
syariat dia tidak mau melanggar. Ini disebut hilatun mahmudah, siasat yang terpuji. Memenuhi undangan raja tetap datang, tapi makan tetap dia tidak melanggar larangan Nabi menggunakan, kan minumnya begini, atau piring emas dianterin makanan taruh di tangan, dia begini, berarti makannya dari mana? Dari tangan, tidak dari wadah emas tadi. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'al. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.